Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa kembali, bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal tentunya, yang ngapak berkudak. Kalau nggak ngapak nggak kepenak, kurang pas ya. Pring jaga radio, makin jengking tambah jero, makin enak makin asik tentunya ya. Akan saya berikan edukasi untuk pemula. Hati-hati dalam bermain ke meme coin, terutama micin coin, sangat berbahaya. Yang namanya meme coin, projectnya abal-abal, omong kosong, berkutakan, sondol, konyet, kacau, tipu menipu. Banyak orang yang kere ya, banyak orang yang hancur di dalam bermain kripto karena dia tidak tahu koin yang berfundamental ataupun yang koin-koin yang buruk. Makanya cari koin-koin yang berfundamental, jangan mencari koin-koin yang buruk yang nanti akan menjadikan Anda kere mendadak ya. Bahaya. Kita main kripto ingin cuan, ingin kaya, bukan ingin jengking, ingin kere, yang mana tiap hari orang pada nangis di pojokan habis sangkut karena dikemin koin. Hari ini saya akan memberikan rekom koin-koin yang mantap, mana yang di dalam bull market tahun 2021 historinya sampai di ATH, salah satunya BTC, ETH, kemudian BNB, Cardano dan Matic ini ya, Polygon Matic. Kalau untuk scalpingan yang melihat daripada indikator Ichimoku, kita harus masuk di bawah awan Ichimoku di sini ya. Ini di bawah ini masuk, kita jual di atas. Di atas tuh bisa di sini, bisa di sini. Ketika turun ngambil lagi, ini yang buru-buru ya, langsung pada masuk. Kita udah TP lagi di sini. Sudah 3 kali cuan. Melihat daripada RSI juga kita ngambil di bawah, RSI bawah titik jenuh jual karena sudah murah. Kita jual di atas karena ini udah resisten, yang mana udah terjebol juga resistennya. Ini udah titik jenuh orang beli, semua ingin jual, order book yang ingin jualan. Sama juga di sini sudah di atas, makanya ke bawah jualan lagi, langsung aja yang serok lagi, jualan lagi di sini, turun lagi, masuk lagi ke bawah. Kalau melihat yang indikator Ichimoku, kita harus sabar, masuk di bawah, jual di atas. Ini waktunya untuk TP ya, jangan main-main. Dilihat RSI nya juga sudah kondisinya di pucuk. Juga kita harus bersabar, barangkali ini kok naik terus ya, bull trap saja, nanti pas Desember akhir tahun ataupun Januari dibanting lagi. Makanya sabar, nunggu nanti di bawah, karena perjalanan halving masih lama di tahun 2024 di bulan April tepatnya, dan nanti akan dipanen setahun seiring berjalannya halving BTC, berarti di akhir tahun 2024. Sebetulnya bermain kripto itu simple, beli di bawah, jual di atas. Kadang-kadang kita yang nggak sabar ya, ketika turun sedikit kita bingung, ketika ada barang naik tiba-tiba kita FOMO masuk, itu salah kita di situ. Ini yang bermain scalpingan, beli di bawah, jual di atas. Tapi kalau yang mau long invest jangka panjang, saya rasa tidak masalah naik turun. Kita nanti targetnya di tahun 2024 di akhir tahun. Kita melihat dari weekly-nya, yang mana ini kalau weekly-nya itu di bawah awan Ichimoku sayang, ini waktunya untuk masuk. Turun ya paling dikit, nggak banyak. Ini waktunya masuk. Nanti jualnya di mana? Ini jualnya di atas awan Ichimoku ya. Ini juga sama kesini nih, ini ada resisten di sini nanti ya. Ini masuk di sini, kok kemudian nanti Januari turun lagi ke sini ya, kita masuk di sini, kemudian nanti bull market akan terbang ke atas. Simple, masuk di bawah awan Ichimoku ya, jual di atas awan Ichimoku. Yang mau planningnya long invest jangka panjang, juga nggak panjang banget, paling tahun 2024 akhir tahun kita sudah dipanen. Melihat daripada RSI, ketika kita ngambil di bawah ya, jual mendekati resisten, jual TP, masuk lagi. Kok ini nggak sampai bawah Mas Bro ya, nunggu di sini. Ini kan di bawah 2 kali ya, ini kan di bawah 2 kali, di sini 1 kali sampai 2 kali. Kok ini kok baru pertengahan? Makanya kan gunanya pas penurunan DCE itu kan begitu nanti sebelum sampai di bawah sekali kok udah naik, TP lagi dong di sini ya. Kita separuh nggak apa-apa, nanti nunggu lagi sampai di bawah kayak gini longsor baru masuk. Ini juga waktunya masuk sebetulnya ya, nanti dijualnya di sana. Nggak mungkin nggak sampai sini nanti di bull market yang akan datang ya. Itu untuk mengenai daripada Matic ini. Juga akan saya beri berita mengenai Matic ini yang beritanya agak miring dikit ya, agak bikin stres dikit, tapi hanya sedikit lah, nggak begitu parah. Yang mana sekarang akan langsung saja saya kasih beritanya. Heboh pendiri Polygon mundur, apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi tim mundur 1 tubuh 1000.
saya rasa nggak akan berpengaruh banyak mengenai kemunduran tim yang satu ini. Ini termasuk berita ECC, tapi tetap heboh ya, saya akan sampaikan juga mengenai Polygon ini. Jadi yang namanya Jayanti, ini kok Jayanti kayak nama tetangga Mardia ya. Jayanti Kanani ya, salah satu pendiri Polygon, telah mengumumkan keputusannya untuk mundur dari peran aktifnya di proyek tersebut. Keputusan ini datang setelah 6 tahun dedikasi yang telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan kesuksesan Polygon. Sebuah era baru tampak Kanani di Polygon. Ini Anda lihat sendiri, ini beritanya berita bahasa planet, Mas Bro nggak paham terus terang ya, ini berita planet ya. Ini langsung berita yang Indonesia aja yang gampang ya, yang tahu kita orang Indonesia bukan orang planet ya. Jayanti Kanani telah menjadi bagian integral dari Polygon sejak awal keputusannya untuk mundur dari keseharian proyek menandai akhir dari sebuah era. Meskipun demikian, dalam sebuah unggahan di X, dulu dikenal sebagai Twitter, Kanani menyatakan niatnya untuk fokus pada petualangan baru sambil tetap berkontribusi untuk Polygon dari luar garis depan. Jadi dia itu tetap di garis depan tapi di luar, tetap mengawasi, tetap masih progres terus, ikut di dalamnya, nggak usah khawatir. Ini hanya news-news dikit saja ya, biasalah ada gesekan dikit di dalam kan biasa, yang mana tidak akan berpengaruh dengan Polygon, timnya kan banyak, nggak satu saja ya, begitu ya. Keputusan ini bukanlah tiba-tiba, Kanani mengungkapkannya bahwa dia sudah mulai mengambil langkah mundur sekitar 6 bulan yang lalu, menandakan transisi yang bertahap. Kepergiannya menimbulkan pertanyaan tentang arah masa depan platform dan perubahan potensial yang mungkin terjadi tanpa kehadirannya. Polygon yang awalnya dikenal sebagai Matic Network didirikan pada tahun 2017 bersama dengan tim insinyur perangkat lunak berbakat lainnya. Kanani memainkan peran penting dalam pendirian dan pertumbuhan berkelanjutan platform ini. Kanani ini Anda lihat sendiri ya, kanan kiri apa kanan ya. Pengumuman Kanani diterima dengan berbagai emosi dari komunitas blockchain dan anggota tim Polygon. Sandeep Naifal, salah satu pendiri, merespon pengumuman Kanani dengan pesan yang penuh perasaan, menyoroti perjalanan luar biasa yang mereka jalani bersama. Meskipun ada perubahan dalam kepemimpinan, Polygon terus berinovasi dan berkembang. Polygon Labs, lengan penelitian plafon, telah aktif menerima proposal perbaikan. Proposal ini ditunjukkan untuk transisi jaringan ke Polygon 2.0, sebuah rencana yang diumumkan pada bulan Juni. Meskipun ada perkembangan dan langkah-langkah mundur, Kanani harga Matic tetap stabil, menunjukkan kepercayaan komunitas dalam visi dan misi Polygon. Jadi nggak ada masalah ya, yang mana Polygon ini tetap akan berkembang. Layer 2-nya daripada ETH yang mantap tentunya, yang mana Polygon ini salah satu koin yang mencapai ATH di bull market, yang naiknya gila-gilaan, yang tinggi, yang mantap untuk kita investkan dari sekarang, nanti dipanen di bull market. Semua keputusan ada di tangan Anda tentunya. Perlu riset mandiri, mandi sendiri, pure escopior ya. Dalam dunia blockchain dan kripto yang dinamis, perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan. Keputusan Kanani mungkin menandai akhir dari sebuah bab, tetapi juga menandai awal dari yang baru. Begitu dong ya. Dengan tim yang solid dan visi yang jelas untuk masa depan, Polygon siap untuk melanjutkan perjalanannya dalam inovasi dan pertumbuhan. Komunitas blockchain akan menantikan petualangannya baru Kanani dengan harapan dia akan terus memberikan kontribusi signifikan untuk dunia teknologi terdesentralisasi. Meskipun kepergian Kanani mungkin mengejutkan bagi banyak orang, ini adalah kesempatan bagi Polygon untuk menunjukkan ketahanannya dan kemampuannya untuk terus tumbuh dan berinovasi. Saya rasa cukup berita yang mantap ini. Polygon tetap termasuk koin yang pantas kita investasikan. Kita pun harus tahu ya titik masuk dan titik kita menjual, tidak sembarangan ya. Kalau yang untuk long invest jangka panjang, yang mana 1 tahun lagi menjelang halving, tepatnya di bulan April,
dan kemudian dipanen di akhir tahun depan, saya rasa waktu masuk ya itu sangat tepat. Tapi semua ada di keputusannya, ada di Anda. Mas Bro di sini hanya mereview, nggak memohon ataupun meminta, memaksa, apalagi ya untuk Anda masuk berinvestasi di sini tidak, ataupun menjual aset Anda tidak. Ini hanya mereview untuk bahan pertimbangan Anda dalam investasi di Polygon ini. Tentunya cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, nggak sempurna ya. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang positif Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.